Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to science class today with Bunda Salma. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas science hari ini sama Bunda Salma. Tetap semangat dan terus semangat ya. I hope you always fight, especially for our lesson today. Jadi Bunda harap kalian selalu semangat, khususnya buat pembelajaran kita pagi ini. Bunda, what we'll discuss today? Do you see this? Nah, jadi kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini? Tapi di layar kalian udah ada ini nih. What is this? Tanaman. Okay, so look it here. What is this? Okay, this picture is plant. Seem like something in front of you. Jadi gambar ini merepresentasikan tentang tumbuhan, tanaman yang salah satunya udah ada di depan kalian. Ini bisa dilihat. So what will we discuss today, Bunda? Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, Bunda? We will discuss about plant organs. Apa itu nak? Organ-organ pada tumbuhan. Now, pay attention to this picture. Okay. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu tentang plant organs atau organ-organ pada tumbuhan. Maaf ya, pencahayaannya. Nah, gambar yang ada di slide ini, tampilan gambar yang ada di slide, I already bring it the real one. Jadi Bunda udah bawa yang aslinya nih. Nah, what is this? Ini juga tak sama ya. So, because our discussion today about plant organs, karena pembahasan kita hari ini tentang organ-organ pada tumbuhan, I wanna give it you know that all plant has 4 main organs. Jadi Bunda mau kasih tahu kalian nih, kalau sebenarnya tumbuhan itu punya 4 organ utama. Oh Bunda, apa aja? Oke, we start from the top. The top. Jadi kita mulai dari yang paling atas. What is this? Oh, this is flower. And then we have, what is this? Daun, a leaf. And then we have batang. What is this? Stem. And then we have a root atau akar. Same like in front of you. Sama kayak yang ada di depan kalian. Jadi di dalam di sini yang ini yang Bunda bawa udah kelihatan kan tuh yang cantik-cantik warna putih, ini namanya flower, bunga. Terus yang ini namanya daun, ini nih daun, kelihatan ya. Terus yang ini ada yang namanya batang atau stem. Di dalam tanah ada yang namanya apa nak? Akar. Okay, very good. But because plant has 4 main organs, but our discussion today is the first one, the most important one actually. Jadi karena sebenarnya tumbuhan itu punya 4 organ utama, maka pembahasan kita hari ini nggak seluruhnya dong, karena kita mau coba bahas detail satu persatu. But for the 8th grade, the first one, we will discuss about nih. Jadi karena pembahasan kita hari ini di kelas 8 pembahasannya itu yang utama dan yang paling pertama, we will discuss about this one. What is it? What is it? Oke, kalau seandainya ini Zoom meeting pasti kalian udah teriak-teriak. Itu daun Bunda, leaf. Very good. So our discussion today is about leaf or daun. Jadi benar sekali pembahasan kita hari ini itu tentang leaf atau daun. Nah, mungkin ini Bunda geser sedikit. Ya. Leaf. When I give it to you this word, what is in your mind? Jadi kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika Bunda kasih kata ini? Leaf. Leaf, leaf, leaf. Daun. Selain daun, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, ini Bunda punya, ini yang imitasinya ya nak. Look at here, this is leaf. Jadi kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian kalau Bunda kasih
huruf atau kasih kata daun, leaf. Maybe some of you will say green. Okay, very good. And then before we talk about photosynthesis, jadi kalau Bunda kasih kata daun, mungkin yang ada di pikiran kalian hijau. Selain itu yang kemarin kita bahas fotosintesis Bunda. Kenapa? Karena proses fotosintesis terjadi di daun, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi kira-kira sebenarnya what is it? Leaf? Apa sih daun? Apa itu daun? Okay, now pay attention to the slide. Jadi perhatian slide-nya, this one. So, leaf, this one a leaf. Ini gambar daun. Not gambar ya, bukan gambar. Ini daun. So, leaf is a highly organized factory, an organ constructed of several kinds of specialized tissues, each of which has its own duties. Jadi sesuai sama pengertian yang ada di modul kalian. Oke, jadi a leaf, sebuah daun, is a highly organized factory. Itu adalah pabrik yang tersusun atau terorganisir dengan sistem organisir yang amat sangat tinggi. Why? Why, if that is a question, why a leaf is called as a factory? Jadi kira-kira kenapa sih daun itu disebut sebagai pabrik? Do you know the answer? Tahu nggak nih jawabannya apa? I believe, jadi Bunda percaya kalau seandainya kita lagi Zoom, pasti kalian ada yang jawab ya, pasti sudah paham kenapa daun itu dianggap sebagai pabrik. Iya jelas karena so back to our discussion. Jadi tadi pertanyaan Bunda, why a leaf is called as a factory? Jadi kenapa daun itu dianggap sebagai sebuah pabrik? The answer is very clear. It is about our discussion before. Jadi jawabannya itu sangat jelas sesuai sama pembahasan kita sebelumnya tentang fotosintesis. Jadi kenapa daun dianggap sebagai pabriknya pada tumbuhan? Karena proses pembuatan makanan itu terjadi pada daun. Okay? And then a leaf also as an organ constructed of several kinds of specialized tissues, each of which has its own duties. Jadi daun itu juga adalah sebuah organ yang tersusun dari beberapa jenis jaringan-jaringan khusus yang setiap jaringan itu punya fungsinya masing-masing. Okay? Do you understand till here? I hope you understand it. Okay? Jadi sudah paham sampai sini? Bunda harap kalian paham sebenarnya apa itu daun. Now we will go on to the next discussion. We will discuss about part of leaf. Nah, jadi pembahasan kita selanjutnya adalah tentang bagian-bagian daun. Look at here. Okay, I have this one, the leaf. Now, part of leaf. The first we have tip. Tip is in bahasa ujung. Jadi yang paling atas kita punya tip, artinya ujung. Jadi daun itu ini sama kayak yang ada di slide-nya. Yang ujung ini tip. Jadi ada ujung daun. Kemudian kita punya blade or lamina. Blade atau lamina ini helaian daun. And then we have margin. Margin itu pinggiran daun atau tepi daun ini. This one, look at here. Pinggiran daun. And then we have lateral veins. Lateral veins here, pembuluh vena. Jadi the function is to make the water, to alter the water from root to leaf. Jadi fungsi dari pembuluh vena ini untuk menyerap air dan garam mineral, dia yang meneruskan dari akar hingga sampai ke daun. And then we have petiole. Petiole itu tangkai daun. And then we have stipules. Nah, stipules itu jadi di beberapa tumbuhan dia ada yang punya stipules. Stipules ini adalah daun kecil ini. Dia jumlahnya sepasang. Ada di sini ya, Nak. Jadi stipules itu daun kecil yang jumlahnya
hanya sepasang. And then the stem itu batang. Oke, do you understand till here? Udah paham sampai sini? I hope you understand it. Jadi Bunda harap kalian sudah paham. But this is only the out leaf. Jadi ini sebenarnya cuma bagian-bagian luar dari daun. Now, midrib, I forgot one thing. Jadi Bunda lupa satu hal. This is midrib. Midrib itu pelepah yang ada di tengah. Oke, nah jadi ini adalah bagian-bagian luar dari daun yang bisa kita lihat secara jelas. Jadi ini bagian luar ya. Now, how about inside the leaf? Kan pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi pada daun. Kira-kira apa sih yang ada di dalam daun sehingga terjadi yang namanya proses fotosintesis? So, we will discuss about the next slide. This is about inside a leaf. Jadi, bagian dalam daun. Nah, if you cut the leaf, jadi kalau misalnya kita potong daunnya, bagian dalam daun ini penampangnya sesuai sama yang tampil di slide ini, ada penampang daunnya. Nah, lapisan-lapisannya itu kita mulai dari yang paling luar. Jadi sebenarnya lapisan yang paling luar itu epidermis, tapi di atasnya lagi ada yang namanya a waxy layer. What is that, Bunda? Apa itu, Bunda? Jadi a waxy layer on the leaf surface stops the leaf cells from drying out. Jadi a waxy layer ini adalah lapisan lilin. Jadi kalau seandainya kalian pegang daun, dia seolah-olah nggak pernah kering ya nak, seakan-akan licin, seakan-akan basah. Ya karena memang itulah fungsi dari lapisan lilin untuk membuat agar daunnya tidak kering. Nah, pembentuk dari lapisan lilin ini ada yang namanya epidermis. Epidermis itu ada yang di atas, di upper epidermis, kemudian ada yang di bawah, the lower epidermis. Fungsi utama dari epidermis adalah melindungi bagian-bagian dalam dari daun ya, lapisan-lapisan lain yang ada di dalamnya. Then we have a vein. Nah, ini yang tadi kata Bunda, pembuluh darah tadi ya, vena yang warnanya merah. Jadi ya fungsi utamanya membawa air dari sel di daun. Jadi dia juga meneruskan apa yang dibawa, apa yang dari akar biar sampai ke daun, terus meneruskan juga dari daun untuk sampai ke bagian-bagian lain. Atau makanan kan di daun dibuat makanan. Nah, makanan itu disebarkan oleh yang si vein ini. Nanti ada yang pembahasan lebih lanjut itu tentang xilem sama phloem, but we will discuss it later, maybe in the stem or in other organ. Jadi, now next we have this one, the palisade layer and then the spongy layer. Jadi ini adalah lapisan palisade sama lapisan spores. Nah, dua lapisan ini, yang ini sama ini, disinilah tempat terjadinya yang namanya fotosintesis. Kemarin Bunda bilang kan fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Nah, kloroplas itu terdapat di lapisan ini, ya, di lapisan palisade sama di lapisan spons. Hampir itu lapisan spons. Di lapisan spons ini juga tempat terjadi proses fotosintesis ya, sedikit sebagai menyentuh lah ya. Jadi terjadinya di palisade, tapi di sini juga proses fotosintesis bisa terjadi di sini. Jadi proses fotosintesis itu kloroplasnya ada di lapisan palisade. And then the most important thing, I want to give you a question. Jadi Bunda mau kasih pertanyaan dulu. Do the plant breathe? Jadi kira-kira tumbuhan itu bernapas atau enggak nih? Ayo, jawabannya apa? Bunda percaya pasti kalian jawab iya, iya kan? Karena tumbuhan adalah salah satu jenis dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup, dia pasti bernapas. Nah, kalau seandainya tumbuhan itu bernapas, di sini ada yang namanya stoma, atau kalau banyaknya dia disebut sebagai stomata. Pasti sudah sering dengar kan stomata. Fungsi utama dari stomata ini jelas sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, do you understand till here? Udah paham sampai sini? Now we will go on to the next discussion. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. What is that? Oh, this is about leaf function. Nah, jadi ini
tentang fungsi daun. In your module, I already make it and then it's more complete. Jadi di modul kalian Bunda sudah buat dan itu lebih lengkap. I will show you here only the main function from leaf. Jadi di sini Bunda hanya mau kasih tahu kalian fungsi utama dari daun. From our discussion before, jadi sebenarnya dari pembahasan kita sebelumnya, pasti kalian sudah paham dong fungsi daun itu sebenarnya apa. Nah, fungsi utama dari daun is produce food for the plant by photosynthesis. Jadi fungsi utama dari daun itu adalah memproduksi makanan makanan untuk tumbuhan pada proses fotosintesis. Nah, and then jadi melalui tumbuhan itu bisa menyeimbangkan regulasi yang ada di atmosfer bumi. Seperti yang Bunda jelaskan pada fotosintesis, bayangkan kalau seandainya yang di bumi ini gak ada tumbuhan, tidak ada yang mengambil karbon dioksida kita, yang keluar berarti CO, terus dari tubuh kita, maka kita akan kehabisan oksigen. Makanya Allah itu sudah adil menciptakan yang namanya tumbuhan untuk menyerap oksigen. Okay? Now our discussion, this is the function of leaf. Jadi ini fungsi daun. Sekarang kita akan lanjutkan ke jenis-jenis daun. Wait a minute. Okay, so our next discussion is about types of leaf. Jadi pembahasan kita selanjutnya itu tentang jenis-jenis daun. The main types of leaf we have two. Jadi ada dua jenis dari daun. Yang utama we have simple leaf and then we have compound leaf. Jadi simple leaf itu adalah daun yang tunggal, like this. Contohnya ini, dia tunggal. Terus ada yang compound leaf. Kalau compound leaf itu daun majemuk. Now pay attention to this picture. Nah, for the first picture, this is simple leaf. Jadi gambar yang pertama itu daun majemuk, daun tunggal. Jadi dari satu tangkai daun itu hanya ada satu daun, maka dia disebut sebagai simple leaf. The second, we have finitely compound and then palmately compound. Both of them are compound leaf. Jadi kedua ini adalah daun majemuk. Jadi kalau finitely, si tangkainya ini bercabang membentuk daun yang banyak. Jadi dia punya banyak cabang-cabang lagi. Sementara kalau palmately compound, dia satu titik tumpu di sini, terus langsung membentuk daun ini. Oke, paham? Jadi kita harap sudah paham dengan melihat gambar-gambar dari jenis-jenis daun. Now, types of leaf, jadi jenis-jenis daun yang lain itu bisa berdasarkan marginnya. Jadi kalau seandainya kalian perhatikan, setiap tumbuhan, setiap tanaman itu punya daunnya masing-masing sesuai sama ciri khas dari tanaman itu. Nah, yang paling membedakan itu adalah margin. Kenapa Bunda? Karena margin inilah yang benar-benar bisa kita lihat dari luar secara secara nyata untuk bentuk daun. Jadi ada yang entire, ada yang serrate, crenate, lobed, sama parted. Jadi yang terbagi-bagi. Ini adalah jenis-jenis daun berdasarkan marginnya. Another type of leaf, jadi jenis-jenis daun yang lain. Nah, this one. So there are a lot of things to make one leaf and another leaf is different. Jadi sebenarnya ada banyak hal untuk membuat satu daun sama daun yang lain itu berbeda. Yang pertama ada yang venasi. Venasi itu ada yang dulu pasti SD mungkin kalian udah pernah dengar daun yang menjajar, daun yang menyirip. Nah, itu disebut sebagai venetasi. Terus shapes ini bentuk, jelas ya. Jadi bentuk daun itu pasti beda-beda dari satu tumbuhan sama tumbuhan lain. Terus arrangement, nah arrangement ini yang tadi, yang simple, ada yang compound, oke. And then margins, ini yang tadi juga dari margin luarnya. Dan yang terakhir arrangement on the stem. Jadi yang membedakan daun itu juga bisa berdasarkan susunan di batang. Jadi kalau seandainya ini susunan di batangnya seperti ini, sementara kalau yang ini susunan di batangnya dia membentuk daun majemuk. Oke, sudah paham sampai sini? I hope you don't have any question. But if you have another question,
you can ask it to me directly. Jadi kalau seandainya, Bunda harap kalian nggak punya pertanyaan, sudah paham sampai sini. Tapi kalau seandainya kalian masih punya pertanyaan apapun itu, bisa langsung tanya sama Bunda. So this is the end of our meeting. Ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Thank you. I want to say thank you very much to you. Okay. So see you for the next discussion. See you for the next meeting. Sampai jumpa. Bunda akhiri. Semoga bermanfaat. Oke, itu saja. Bunda mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Keep fighting for learning. See you.